Saya ingat banget waktu itu Mbak Dar bilang ke saya, "Tolong Wit, tolong aku. Aku titip bayiku ini sebab aku tidak bisa mengasuhnya sekarang. Aku akan kembali ke Hong Kong untuk mencari uang supaya nanti aku bisa punya biaya membesarkannya. Tolong ya Wit," begitu pinta Mbak Dar yang juga disaksikan oleh suami saya, Tutur Widiowati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BMI, welcome back to my channel. Hari ini ada kisah miris ya teman-teman, dimana ada seorang anak yang mencari ibunya yang dikatakan ibunya saat ini tuh lagi bekerja di Hong Kong. Sang ibu ini meninggalkan anaknya dari umur 1 bulan hingga sekarang umur 13 tahun itu nggak pernah menghubungi atau memberikan kabar kepada anak tersebut. PMI Hong Kong atau seorang ibu yang dicari ini atas nama Daryatin dan anaknya itu bernama Lestari Putri Rahmawati. Jadi kasihan banget ya teman-teman, adik Lestari ini sampai merindukan sang ibunya karena sejak bayi tidak pernah melihat ibunya, terus juga ibunya itu nggak pernah mengasih kabar apalagi memberikan uang kiriman untuk biaya hidup adik Lestari ini. Mungkin di antara teman-teman PMI ada yang kenal dengan mbaknya ini, Mbak Daryatin. Katanya saat ini bekerja di Hong Kong. Tolong bisa dikabarkan ke mbaknya, bisa disampaikan kalau saat ini dia lagi dicari anaknya yang saat ini sudah berusia 13 tahun, kelas 1 SMP. Sebenarnya dulu udah pernah ya Mbak Daryatin ini dihubungi oleh temannya dan menyampaikan kabar kalau anaknya sedang mencari. Cuma Mbak Daryatin ini mengaku kalau dia tidak pernah memiliki anak. Intinya dia tidak mengakui anaknya tersebut ya, dan setelah itu dia hilang kontak lagi. Kisah ini diungkap oleh temannya Mbak Daryatin yang merupakan orang tua asuh dari Lestari kepada apakabaronline.com. Berikut ini adalah cerita lengkapnya. Kisah miris mewarnai dunia pekerja migran Indonesia jika idealnya seorang ibu tidak pernah bisa melepaskan anaknya. Kali ini seorang ibu justru malah tega tidak mengakui gadis kecilnya yang dikandung selama 9 bulan kemudian dilahirkan adalah anaknya. Peristiwa tersebut menimpa seorang anak atas nama Lestari Putri Rahmawati, 13 tahun, murid kelas 1 SMP pertama di kawasan Kertosono, Nganjuk, Jawa Timur. Setelah Daryatin, sang ibunda kandung dari Lestari, tidak mau mengakui Lestari sebagai darah dagingnya meskipun Daryatin telah mengandung selama 9 bulan dan melahirkannya. Menurut penuturan pasangan suami istri Sugianto dan Widiowati yang saat ini menjadi orang tua asuh Lestari sesuai dengan akta kelahiran, Lestari lahir dari seorang ibu bernama Daryatin pada 13 tahun silam. Di dalam akte tersebut hanyalah tercantum nama Daryatin dan dilahirkan di Bojonegoro. Dulu saya dan Mbak Dar itu sama-sama bekerja di Hong Kong dan saling kenal. Kalau liburan sering ketemu dan dia itu punya pacar orang Nepal. Sampai ternyata saat saya pulang ke sini, ke Indonesia maksudnya, tahun 2005 dulu Mbak Dar hamil dengan pacarnya orang Nepal itu. Terus pulang ke Bojonegoro ditolak keluarganya lalu menumpang di rumah salah satu temannya sampai dia melahirkan bayi perempuan ya Lestari ini. Tutur Widiowati kepada apakabaronline.com pada hari Jumat 20 Agustus 2021 kemarin. Widiowati menambahkan saat kira-kira sebulan usai lahiran tiba-tiba Daryatin datang ke Kertosono menemui Widiowati. Saya ingat banget waktu itu Mbak Dar bilang ke saya, "Tolong Wit, tolong aku titip bayiku ini sebab aku tidak bisa mengasuhnya sekarang. Aku akan kembali ke Hong Kong untuk mencari uang supaya nanti aku bisa punya biaya membesarkannya. Tolong ya Wit," begitu pinta Mbak Dar yang juga disaksikan oleh suami saya, Tutur Widiowati. Saat itu Mbak Widiowati ini tidak langsung memberikan jawaban ya, karena saat itu Mbak Widiowati juga udah punya anak yang usianya hampir 2 tahun, terus dia ini juga tinggal bersama mertuanya
Cuma pada akhirnya dia menyanggupi atau memenuhi permintaan untuk dititipi anak atas nama Lestari tersebut. Tapi ternyata sejak saat itu, bulan September 2008 hingga sekarang, Mbak Daryatin ini malah sama sekali tidak pernah berkirim kabar ke Widyawati, terlebih ke anaknya sendiri. Mbak Widyawati ini mengaku kebingungan ya saat Lestari menanyakan di mana ibunya, di mana bapaknya, kenapa nggak pernah datang. Setiap pertanyaan itu muncul, terutama dulu waktu dia kelas 1 sampai kelas 3 SD, saya hanya bisa nelangsa mas brebes, tidak sanggup ngomong apa-apa kalau Lestari bertanya begitu. Namun suami saya selalu berusaha membesarkan hati Lestari dengan omongan positif agar dia tidak membenci ibu kandungnya, ujar Mbak Widyawati. Saat apakabaronline.com berkesempatan ngobrol dengan Lestari, ungkapan pertama yang dia sampaikan adalah sebuah harapan akan kesediaan ibunya mendatangi Lestari dan membawa pulang. Sampaikan ke Bundar ya Om, Tari kangen, Tari ingin ketemu ibu. Kalimat tersebut terhenti oleh tangis Lestari yang berusaha dia tahan. Selang beberapa menit kemudian Lestari melanjutkan kalimatnya, saya ingin Bundar kesini menjemput saya bersama Bapak. Saya belum pernah melihat wujudnya Bundar secara langsung. Saya ingin berbakti pada kedua orang tua. Tolong ya Om carikan ibu saya sampai ketemu. Pinta Lestari kepada apakabaronline.com. Kasihan sekali ya teman-teman, yang kuat ya Dek Lestari. Sebenarnya Mbak Widyawati selama ini juga terus ya mencari keberadaan atau jejak dari Mbak Daryatin. Terakhir ada yang bilang temannya Mbak Daryatin kalau dia ini masih berada di Hong Kong, terakhir diketahui bekerja di daerah Happy Valley. Namun saat ini nomor dan akun sosial medianya sudah tidak bisa dihubungi lagi. Waktu nomornya masih bisa dihubungi melalui temannya, Mbak Dar bilang dia tidak punya anak di Kertosono, tidak pernah melahirkan anak di Kertosono. Katanya waktu hamil dengan orang Nepal, akhir tahun 2006 dulu, sudah digugurkan karena jijik dengan prianya. Jadi intinya kepada temannya itu, Mbak Dar tidak mengakui Lestari adalah anaknya. Saat Widyawati menemukan jejak Daryatin, sebuah foto berhasil dia copy dan disimpan. Pernah beberapa kali dia tunjukkan kepada Lestari bahwa inilah wajah dan perwujudan ibu kandungnya. Cuma pria dari Nepal yang dianggap sebagai bapaknya Lestari ini tidak pernah dijumpai dalam foto-foto yang Mbak Widyawati lihat ya. Saat saya ketemu Facebooknya dulu, dia foto-fotonya sekarang dengan bule-bule tua dan gendut, bukan dengan pria Nepal, jelas Widyawati. Melalui apakabaronline.com, Widyawati berharap jika Daryatin atau siapapun yang mengetahui dan bisa menghubungi Daryatin membaca kabar pencarian ini, mohon dengan segala kerendahan hati agar menyampaikannya ke Daryatin. Aku tidak menyangka kalau Lestari akan Mbak Dar titipkan di sini sampai selama ini. Dulu aku sempat bingung waktu Lestari mau masuk sekolah, sebab seharusnya keputusan Lestari akan dimasukkan sekolah mana itu keputusanmu Mbak, bukan kami. Mohon maaf sebelumnya kalau kami telah memasukkan Lestari ke sekolah yang sama dengan sekolahannya anakku supaya kami mudah mengurusnya, terang Widyawati. Mbak Dar, tolong kalau kamu membaca berita ini, tolong hubungi kami segera. Nomor simpatiku sejak tahun 2005 sampai sekarang belum ganti. Alamat rumahku juga masih tetap ada di Kertosono. Tolong ya Mbak, anakmu sekarang sudah kelas 1 SMP. Sejak bayi umur sebulan sampai sekarang kamu belum pernah sama sekali menghubungi anakmu, apalagi mengirimi uang untuk biaya hidup dan sekolah anakmu. Tolong hubungi kami, darah dagingmu ada di sini. Pungkas Widyawati. Sedih banget ya teman-teman baca berita kayak gini, kok ada orang tua yang lupa sama anak kandungnya sendiri. Walaupun siapapun itu bapaknya, walaupun sang ibu itu membenci bapaknya, tapi nggak ada alasan untuk seorang ibu menyalahkan atau membenci anaknya, apalagi sampai melupakan anaknya.
Semoga Mbak Daryatin ini diberi hidayah ya sama Allah. Semoga Mbak Daryatin ini ingat kepada anaknya, mau bertanggung jawab atas anaknya, dan mau memberi kabar kepada anaknya yang saat ini sedang sangat merindukan dia. Amin, amin ya robbal alamin. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.